Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Afrianto70 dan di video kali ini kita akan sharing tips bagaimana menjadi percaya diri dan nyaman berbicara di depan kamera. Tujuannya adalah kita dan siapapun nantinya bisa lebih percaya diri dan bisa lebih nyaman berbicara di depan kamera untuk apapun tujuan video yang akan kita buat. Dan pada kesempatan kali ini saya akan share 5 tips menjadi percaya diri dan nyaman berbicara di depan kamera. Dan seperti biasa, mari kita kumpulkan semangat dan bam! Tips pertama yang perlu kita ketahui ialah jangan pernah takut untuk dinilai. Ini merupakan hal yang paling umum yang sering dialami oleh banyak orang. Kenapa mereka tidak percaya diri berbicara di depan kamera? Yaitu karena mereka takut hasil videonya dinilai jelek oleh orang lain. Takut dibully dan takut video tidak sesuai dengan ekspektasi penonton. Jika hal seperti ini juga kalian rasakan, maka saran saya abaikan saja hal tersebut. Jangan dipedulikan. Selama isi video kita bermanfaat dan mengandung nilai-nilai yang positif, maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Karena sebagus apapun video yang kita buat, itu tetap akan ada orang yang gak suka. Sejelek apapun video kita, selama isi video kita mengandung informasi yang bermanfaat dan positif, pasti ada yang suka. Tips yang kedua ialah sadar diri dan terima kekurangan kita. Jika kita benar-benar baru belajar, maka sudah pasti kita akan melakukan yang namanya kesalahan. Dan kita harus bisa menerima hal itu. Jadi kalau harus sering mengulang-ulang proses rekaman, ya itu sudah merupakan bagian dari proses yang memang harus dilalui dan mungkin perlu untuk kita rasakan. Dan hal ini juga sudah pasti dialami oleh semua orang. Mereka yang saat ini terlihat lancar berbicara di depan kamera, seperti tanpa beban, tentu juga pernah melalui proses yang sama. Jadi, menurutku tak ada alasan untuk malu dan takut salah yang membuat kita jadi nggak mau mulai bikin video. Tapi memang yang perlu dicatat adalah bahwa proses masing-masing orang yang mungkin berbeda. Ada yang cepat beradaptasi dan ada juga yang cukup lama. Semua hanya masalah waktu dan kesabaran kita dalam melaluinya. Menurutku, keduanya punya poin positifnya masing-masing. Jika kita bisa cepat beradaptasi, maka kita akan lebih cepat dalam hal produktivitas. Dan yang adaptasinya cukup lama, ini akan menjadi cerita yang tentunya bakalan jadi kenangan tersendiri dalam mencapai proses dari tidak bisa menjadi bisa. Bahkan semakin dramatis kisahnya, mungkin akan jadi cerita inspirasi bagi yang lainnya kan? Tips ketiga ialah bicaralah tentang sesuatu yang kita sangat menguasainya. Salah satu hal mendasar lain membuat orang tidak percaya diri, bicara terbata-bata, dan tidak lancar bicara di depan kamera adalah karena mereka membicarakan sesuatu yang tidak mereka kuasai. Membicarakan sesuatu yang mereka tidak pahami. Karenanya, jika kita ingin percaya diri, bahaslah sesuatu yang memang kita kuasai dan kita pahami dengan baik. Kalaupun kita ingin bahas sesuatu yang belum kita kuasai, maka sebelum kita bicara di depan kamera, wajib untuk kita mempelajari materinya terlebih dahulu. Gali sebanyak mungkin informasi tentang hal yang akan kita bicarakan tersebut. Pelajari berulang-ulang sampai kita benar-benar paham. Tips keempat, yaitu jadilah apa adanya diri kita. Setiap orang boleh punya idola, boleh banget kok terinspirasi dari sang idolanya. Tapi, jangan sampai kita merasa harus jadi seperti idola kita tersebut juga, karena akan menyulitkan kita untuk mendapatkan hal yang sama seperti orang tersebut. Perlihatkanlah apa adanya diri kita tanpa harus dibuat-buat mirip dengan idola kita tersebut. Mungkin boleh untuk sebuah latihan atau sekedar untuk mencari kecocokan dengan diri kita atau tidak. Karena tidak menutup kemungkinan kita memang punya tipe yang sama dengan idola kita tersebut kan? Tapi kalau memang tidak cocok, ya jangan dipaksakan dong. Jadi diri kita sendiri itu juga akan sangat membantu kita dalam banyak hal, terutama dalam cara berbicara kita yang memang sudah menjadi kebiasaan kita dan kita nyaman dengan hal itu. Tips terakhir ialah buat video sesering mungkin, kalau perlu tiap hari kita buat. Ada satu ungkapan menarik yang sering saya dan kalian juga mungkin sering dengar. Bisa karena terbiasa. Dan saya sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Karena saya sendiri juga mengalaminya. Dulu, saat awal-awal buat video, saya cukup susah berkonsentrasi, sering salah, dan sering tag berulang-ulang saat proses rekodnya. Bahkan untuk membuat video pendek dengan durasi 10 menitan saja, saya bisa habiskan waktu sampai 1 jam. Bahkan bisa lebih dari 1 jam. Dari situ saya makin tertantang, makin penasaran kenapa buat video bisa begitu sulit. Bahkan sering banget, saya sampai berkeringat dan harus ganti baju lagi. Saking kelelahan untuk bikin satu video dengan durasi 7-10 menit doang.
Tapi karena saya sangat yakin kalau setiap memulai itu pasti akan melalui hal-hal sulit seperti itu. Pada akhirnya, saya pun berdamai dengan kekurangan. Artinya, setiap bikin konten selalu saja ada beberapa kali kesalahan dan sedikit demi sedikit kekurangan-kekurangan yang ada bisa tertutupi. Nah, itulah 5 tips bagaimana agar bisa percaya diri dan nyaman berbicara di depan kamera. Silahkan kalian coba untuk praktekkan semua tips yang sudah saya bagikan tadi. Percaya dan yakin, nantinya membuat video tidak akan sulit buat kalian. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin masih merasa takut dan malu berbicara di depan kamera. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar lebih berkembang dan semangat dalam membuat konten-konten selanjutnya. Saya Afri, di belakang kamera nggak ada orang. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.